orang yang beriman adalah orang yang menyukai mezbah, suka membangun altar. Nah, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara apa itu altar. Altar adalah meja persembahan. Pada zaman itu terbuat dari batu yang datar, mungkin seperti meja seperti ini. Itu altar. Nah, kebiasaan membuat altar itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Waktu itu belum ada bangsa Yahudi. Bangsa-bangsa yang lain sudah memiliki kebiasaan untuk berjumpa dengan dewa-dewi mereka atau ilah mereka dengan menggunakan altar. Tetapi altar yang dibangun oleh Abraham adalah altar yang spesial, tidak seperti altar mereka. Nanti kita akan membaca bersama-sama Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7. Sudah menemukan? Saya minta minumnya, Bu Ye. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 mengatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Semua bilang menampakkan diri. Dan berkata kepadanya, inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Setelah itu apa? Lalu Abraham mendirikan sebuah mezbah di situ untuk Tuhan yang telah apa? Menampakkan diri kepadanya. Jadi ada dua kalimat menampakkan diri dalam satu ayat. Itu berarti penulis sedang memberikan penekanan bahwa penampakan diri itu sesuatu yang istimewa. Siapa yang pernah melihat penampakan diri Tuhan dalam hidup saudara? Ada? Siapa yang pernah melihat penampakan diri Elda? Elda menampakkan diri di kamar, itu biasa. Tetapi Tuhan menampakkan diri itu sesuatu yang sangat istimewa. Tidak semua orang mendapatkan keistimewaan melihat Tuhan secara fisik. Saudara-saudara, biasanya kalau Tuhan menampakkan diri dalam mimpi, dalam penglihatan, dalam visi, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Coba saudara membaca di dalam Alkitab, setiap kali Allah ingin melaksanakan sebuah rencananya yang besar dan memakai seseorang, Tuhan menampakkan diri kepada orang itu. Siapa-siapa yang pernah mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Musa. Siapa lagi? Gideon. Siapa lagi? Yesaya. Siapa lagi? Abraham. Siapa lagi? Yakub dan orang-orang yang lain, Yusuf dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, dalam kasus ini saya mau mengatakan mengapa Abraham membangun mezbah. Ada seorang penafsir yang mengatakan, and there he built an altar to the Lord. Abraham thought this was important to do. Membangun altar adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, saya mau mengatakan nanti dalam kehidupan saudara-saudara, jangan lupa membangun mezbah dalam hidup Anda. Jangan lupa membangun mezbah dalam hidup Anda. Katakan kepada teman di samping saudara. Mengapa orang membangun mezbah? Mengapa Abraham membangun mezbah, saudara-saudara? The altar was important to Abraham because it was a place to meet God. Penafsir mengatakan, mengapa Abraham segera membangun mezbah di situ? Karena altar adalah tempat bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan harus diabadikan. Karena itu penting bagi kehidupan. Nanti saudara akan melihat 7 kali Abraham membangun altar. Mengapa Abraham membangun? Karena apa? Pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan biasanya adalah perjumpaan istimewa. Apanya yang istimewa? Tidak semua dijumpai oleh Tuhan. Fakta bahwa Abraham dijumpai oleh Tuhan secara khusus karena Abraham istimewa di hati Tuhan. Karena apa? Melalui Abraham akan lahir bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yang sampai hari ini penggenapan daripada janji Tuhan masih dinyatakan.
Keturunanmu akan menjadi besar. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Engkau akan menjadi berkat. Nah saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita semuanya, jangan lupa membangun altar. Kenapa? Altar itu penting bagi kehidupan Anda. Karena apa? Altar adalah a place to remember that you meet God before. Dalam hidup ini, saudara, ada waktu-waktu saudara berjumpa dengan Tuhan. Mungkin tidak langsung dari fisik ke fisik, tetapi saudara berjumpa dengan kebenaran. Berjumpa dengan hadiratnya. Berjumpa dengan mujizatnya. Berjumpa dengan kuasanya. Segera membangun altar. Kemungkinan saudara tidak akan membangun altar ambil batu di situ. Tetapi nanti saudara harus memiliki apa yang disebut dengan milestone. Semua bilang milestone. Milestone adalah batu pengingat seberapa jauh Anda sudah berjalan. Kalau saudara nyetir mobil atau naik motor, sebelah kanan kiri itu biasanya ada batu atau dari semen ya, yang ada tulisannya 3 km ke Denpasar atau 4 km ke Denpasar. Itu namanya milestone, yaitu pengingat saudara. Nah, pertemuan dengan Tuhan yang diabadikan dalam bentuk altar bagi Abraham adalah milestone. Mengapa? Karena itu akan membuat Anda tidak pernah lupa perjumpaan Anda dengan Tuhan. Saat-saat Anda terkapar dan Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba ada kebenaran firman yang menyirami hati Anda, kemudian Anda meneteskan air mata dan Anda bertobat waktu itu, saudara tidak akan pernah lupa. Ada yang masih ingat tanggal berapa, jam berapa, dan wajahnya seperti apa waktu Anda terima Tuhan Yesus? Masih ingat waktu saudara pengen mati, tidak jadi mati? Karena mendengar suara dari Tuhan, jangan bunuh diri, hei bodoh, ya kan? Batalkan bunuh diri, hidupmu berharga. Masih ingat waktu Anda hampir mati? Harusnya saudara ditabrak mobil atau harusnya saudara sekarat, tetapi ada kekuatan ilahi yang membuat Anda minggir atau Anda dipinggirkan oleh kekuatan Allah. Masih ingat pada waktu saudara mau mati, tiba-tiba ada kuasa Tuhan, padahal saudara sudah mengatakan mati aku, mati aku. Tiba-tiba Anda disembuhkan oleh Tuhan dan Anda tidak jadi mati. Milestone. Itu tonggak sejarah iman yang tidak boleh Anda lupakan, yang seharusnya saudara membangun mezbah kehidupan di sana. Amin. Haleluya. Masih ingat pada waktu Anda sedang mengalami krisis, tantangan, pergumulan, persoalan, dan saudara sudah sampai kepada titik, ya nasib, ya nasib. Tiba-tiba Tuhan mengirim orang untuk menolong Anda dan menyelamatkan hidup Anda. Disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, pertemuan dengan Tuhan harusnya menjadi sebuah kebiasaan. Nanti saudara akan menemukan kebenaran bahwa Yesus sendiri punya kebiasaan mengunjungi sebuah tempat yang sunyi untuk berjumpa dengan Bapanya. Itulah sebabnya kita semua yang percaya kepada Tuhan seharusnya kita punya kebiasaan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena yang mengubahkan hidup kita, yang menguatkan iman kita, yang memberikan pewahyuan kepada kita adalah waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau membacakan ini sebagai contoh. Yesus sendiri dalam situasi yang sangat sulit, dia berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapanya. Dikatakan di dalam Matius 26. Ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus memberikan contoh kepada kita. Ada waktu-waktu tertentu di mana Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan Anda dengan nalar, dengan kekuatan, dengan gelar, dengan kekuasaan. Yang bisa Anda selesaikan adalah berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada waktu-waktu dalam kehidupan Anda akan sampai di titik terendah dalam hidup saudara, di mana Anda punya kesadaran uangmu yang berjuta-juta, depositomu yang bermiliar-miliar, emasmu yang berkilo-kilo, tidak bisa menyelesaikan pernikahan. Jabatanmu yang tinggi, kedudukanmu yang tinggi, kuasamu yang tinggi tidak bisa menyelesaikan saraf kejepit. Yang bisa menyelesaikan adalah kerendahan hatimu untuk bergantung kepada Tuhan dan datang kepadanya dan mengatakan, ya Bapa, ya Aba. Saudara-saudara, biasakan diri membangun mezbah. Apa itu? Berjumpa dengan Tuhan. Saya belajar dalam hidup ini, saudara, pagi hari saya sudah mendengar firman, saya sudah membuat renungan, saya sudah menyanyikan lagu pujian. Pagi hari saya usahakan, saya membaca 4 pasal. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman yang kau baca. Semakin banyak kebenaran yang kau temui, semakin hebat kehidupan Anda. Cara terbaik ketemu dengan Tuhan adalah membaca firman-Nya. Amin. Mau mendengar suara Tuhan? Baca firman Tuhan. Makanya kalau baca firman Tuhan jangan setengah-setengah atau kumat-kumatan. Saya tahu anak-anak Mercy Indonesia sudah baca firman Tuhan, ya kan? Sehari berapa pasal? 4 pasal? 3 pasal? 2 pasal? Atau asal-asal? Saudara-saudara, yang untung saudara, bukan kami. Yang untung adalah mereka yang hidup, mendengarkan, merenungkan firman siang dan malam. Saya ulangi lagi, sukses hidupmu bukan karena kepintaranmu. Sukses hidupmu bukan karena modal hidupmu. Sukses hidupmu bukan karena koneksi. Sukses hidupmu karena engkau suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang terjadi? Seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Ayat terakhir. Apa saja yang diperbuatnya? Dengar, apa saja yang dibuatnya berhasil. Success is product of obedience. Saya mau saudara mengucapkan ini. Sukses adalah produk ketaatan. 1, 2, 3. Orang-orang yang taat adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menuai keberhasilan. Amin. Maka jangan lupa setiap hari membangun altar. Artinya apa? Berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, altar adalah a place of worship. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, Kejadian pasal 12 ayat 8 menjelaskan mengenai ini. Setelah itu, ia meneruskan perjalanannya ke selatan, ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel, dan berkemah di antara Betel dan kota Ai. Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ada kalimat di situ setelah itu. Juga di situ ia mendirikan mezbah dan apa? Menyembah Tuhan. Mezbah adalah tempat untuk menyembah, tempat untuk melayani, to worship. To worship artinya to serve. Jadi kalau saudara ingin menyembah Tuhan, maka cara yang terbaik adalah melayani Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, bagaimana caranya Anda menyembah Allah? Saya mau kasih tahu, ini luar biasa. Tuhan tidak kelihatan, ya kan? Tetapi ini caranya.
apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang terkecil ini, kamu melakukan untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi, the best way to serve God is serving others. Cara terbaik melayani Allah adalah melayani sesama. Waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, kata Tuhan Yesus. Waktu aku lapar, kamu kasih makanan. Waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku sakit, kamu mendoakan aku. Ada yang protes, kapan kami melihat Tuhan kelaparan? Apapun yang kamu lakukan buat saudaraku yang terkecil, kamu melakukan. Amin. Maka saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas penyembahan, tapi lupa pelayanan. Saudara boleh secara kusuk, oh haleluya. Kalau sudah menyembah, saudara, haleluya Tuhan. Kemudian saudara pulang lewat gang, ada orang kelaparan, saudara nyalami, selamat makan saudaraku. Tapi saudara tidak kasih apa-apa. Ada terjadi itu di Alkitab. Kalau Anda lewat, kemudian menemukan seseorang dalam keadaan membutuhkan pertolongan, dan saudara mampu melakukannya, waktu Anda menolong orang itu, Anda sedang menyembah Allah. Apakah Abraham melakukannya? Dia melakukannya. Dia menolong keponakannya, seluruh keluarganya yang dijarah atau dijadikan tawanan, dia lepaskan. Bahkan pada waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia berdoa untuk apa? Menyelamatkan supaya Tuhan tidak membinasakan Lot dan keluarganya. Jadi cara terbaik worship, menyembah Tuhan adalah dengan melayani sesama. Jadi kalau saudara keluar kasih nasi bungkus kepada orang yang sedang membutuhkan makanan, saudara sedang melayani Tuhan. Pada waktu saudara datang kepada orang yang sedang discourage atau galau atau kecewa, saudara datang dan mendoakan orang itu. Secara manusia saudara sedang melayani manusia, tapi sebenarnya saudara sedang melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita semua bisa melayani Tuhan. Bukan hanya yang khotbah, bukan hanya yang jadi pendeta, bukan hanya yang bergelar evangelis, bukan hanya yang punya gelar vikaris, tetapi kita semua bisa melayani Tuhan. Dan orang yang beriman adalah orang yang gemar membangun mezbah to worship. Tidak perlu harus mencari altar di gunung A atau gunung B. Kita bisa menyembah Allah kapan saja, di mana saja untuk memuliakan namanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melayani sesama tadi. Saya suka dengan Yohanes 4 ayat 24. Sebab Allah itu roh. Dan hanya dengan kuasa roh Allah, orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Saya suka sekali terjemahan The Message yang mengatakan begini. But the time is coming, it has in fact come, when what you are called will no matter, and where you go to worship will no matters. It's who you are and the way you live that can't be forgot. Nah, saya mau menjelaskan ini. Sekarang Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar itu tidak tergantung tempat, tidak tergantung cara, tidak tergantung alat musik, tidak tergantung lagu yang dinyanyikan, tidak tergantung pakaian yang dipakai, tidak tergantung lighting atau asap yang muncul. Penyembahan yang benar, it's who you are and the way you live that can't be forgot. Siapa Anda dan bagaimana Anda hidup, itulah penyembahan Anda. Itu maksudnya. Sebab saudara, kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas kemunafikan yang harus diwaspadai. Kita di surga menyanyi suci, suci, suci. Kita nyanyi holy, holy. Woi, bukan dengan suara yang nyaring, penampilan yang bagus, muka yang bersinar, tapi di luar pikiran Anda porno. Di luar Anda punya rencana jahat untuk menjatuhkan saudaramu. Di luar Anda punya keinginan untuk memiliki istri orang lain.
Di luar Anda ingin mengeruk kekayaan dengan cara korupsi. Saudara-saudara, untuk apa Anda mengatakan holy, tetapi pikiran Anda tidak holy? Penyembahan yang benar adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Apa? It's who you are and the way you live. It's who you are and the way you live. Saya mau saudara mengucapkan sama-sama. It's who you are and the way you live. 1, 2, 3. Ulangi lagi, 1, 2, 3. It's who you are and the way you live. Your worship must engage your spirit in the pursuit of truth. That's the kind of people the Father is looking for. Those who are simply and honestly themselves before Him in their worship. Jadi penyembahan yang benar adalah penyembahan yang apa adanya. Tidak ada kemunafikan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan dengan yang kita hidupi paralel atau klop. It's who you are and the way you live. It's who you are and the way you live. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Jangan sampai saudara menyanyikan siapakah aku ini. Ini lagu kesukaan saya. Siapakah aku ini Tuhan? Seolah-olah saudara suci, kudus di hadapan Tuhan. Padahal sebelum ke gereja, saudara nyuri mangga tetangga. Iya kan? Saudara baru ngebukin istri, saudara baru ngomong kotor, saudara baru nyacat orang istilahnya, kemudian berdiri di gereja dan saudara bisa mengangkat tangan, holy, dan saudara merasa tidak bersalah. Itu bukan penyembahan, itu kemunafikan. Build an altar. Untuk apa? Worship. It's who you are and the way you live. Cara terbaik melayani Allah, melayani sesama. Yang terakhir, mezbah atau altar adalah a place to sacrifice. A place to sacrifice. Apa itu? Tempat berkorban. Saya membacakan ini, Kejadian 22 ayat 9. Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ia mendirikan sebuah mezbah dan menyusun kayu bakar di atasnya, lalu diikatnya anaknya dan dibaringkannya di mezbah di atas kayu bakar itu. Saudara tahu mezbah adalah tempat bakaran, tempat memberikan korban. Pada zaman itu ada macam-macam korban, korban rasa bersalah, korban dosa, korban-korban yang lain. Saudara-saudara, dan semua korban biasanya dibawa oleh imam, dibakar, dikorbankan, dibunuh di atas mezbah. Dan Tuhan pernah memerintahkan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yang dijanjikannya, anak perjanjian yang namanya Ishak. Dan di Gunung Muria ia membangun mezbah untuk apa? Berkorban. Jadi apa itu mezbah? A place of sacrifice. Tempat untuk memberikan korban. Jadi saudara-saudara, Anda semua yang mau membangun mezbah, tadi yang pertama tempat untuk bertemu dengan Tuhan, tempat untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, mezbah adalah tempat untuk memberi, tempat untuk berkorban. Jadi saudara-saudara, cara terbaik untuk Anda berkorban kepada Allah adalah berkorban untuk sesamamu juga. Allah tidak perlu uang saudara. Iya kan? Oleh karena itu bawalah persembahanmu untuk apa? Bukan untuk Allah dalam arti kita memberikan kepada Allah. Tetapi cara kita memberkati Allah adalah dengan memberkati sesama kita. Amin. Roma 12 ayat 1, saudara-saudara mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita akan baca bersama-sama. Ini saran Rasul Paulus untuk kita semuanya. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Katakan amin. Katakan kepada temanmu, Allah sangat baik kepada kita. Saudara yakin Allah sangat baik? Dengar kalimat selanjutnya. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai satu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya.
ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Di dalam perjanjian baru, Anda tidak perlu lagi potong kambing, potong domba, potong burung merpati sebagai korban. Tidak perlu lagi. Yesus sudah melakukan itu. Yang Yesus tuntut sekarang adalah berikanlah persembahan hidupmu secara totalitas. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai korban yang hidup, yang khusus untuk Allah, yang menyenangkan hatinya. Itulah ibadatmu yang sejati. Di dalam Alkitab saudara, ibadah yang sejati adalah memberikan korban persembahan hidup saudara. Berikan hidupmu, roh, tubuh, dan jiwamu kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau mengatakan tiap hari, kalau saya boleh jujur dengan Anda, hidup kita ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu semua harus diarahkan kepada satu tujuannya, untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita memberikan segalanya, kita memulai awal yang kita lakukan, awal pekerjaan yang kita kerjakan, dan kita memulai dengan Tuhan, ini milikmu, saya serahkan kepadamu. Tuhan, hidupku hari ini adalah karunia yang dari Tuhan, dan saya tahu kalau saya masih diberi hidup hari ini karena Tuhan punya rencana, maka semua yang aku lakukan saya persembahkan kepadamu. Anda sedang mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya mau mengatakan ini saudara, ketika saudara dapat pewahyuan ini, bahwa hidupmu itu milik Tuhan, jiwa ragamu itu milik Tuhan, nafas hidupmu itu datang dari Tuhan. Dan ketika kita sampai di dalam kesadaran bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, Anda akan sampai di titik hidupku menggenapi firman-Mu. Terus, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Terus, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kebenaran lagu ini paralel dengan ayat ini. Ketika kita menyadari hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Mau sombong apa? Kalau Tuhan angkat kau punya saraf satu, kemudian dijepitkan di saraf yang lain, saudara sudah tidak bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan stop jantungmu 5 menit, saudara sudah tidak bisa apa-apa. Saudara, jangan pernah menyombongkan hidupmu dan engkau merasa bahwa saya punya hak atas segalanya dalam hidup saya, saudara akan salah. Yang masih muda-muda, sadari bahwa hidupmu adalah milik Tuhan, dan kalau engkau menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka berkat Tuhan akan menyertai saudara. Sadari itu, ada satu titik di mana saudara merasa segalanya dari yang saudara miliki adalah untuk dirimu sendiri, untuk identitasmu sendiri. Saudara akan berjuang dengan kesombongan dan di ujung-ujungnya Anda akan mempermalukan nama Tuhan. Berapa banyak orang, mohon maaf, yang karena kesombongannya, orang-orang muda, artis-artis yang melecehkan Tuhan dan mengagung-agungkan talentanya, ketenarannya, yang pada akhirnya ujung-ujungnya mereka mati mengenaskan. Ada orang-orang yang terkenal yang tidak percaya Tuhan, di ujung kehidupannya bikin malu kehidupan. Nah, saudara-saudara, ingat baik-baik, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Caranya bagaimana? Selama hidup, gunakanlah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan talentamu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakanlah kepandaianmu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakanlah waktu hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana? Seperti tadi, worship, do good, lakukan kebaikan. It is who you are and the way you live yang penting di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, saya mau mengakhiri ini. Pada akhirnya, kehidupan Anda akan mendatangkan kebahagiaan ketika Anda menjadi orang yang suka berkorban. Tadi dikatakan, persembahkanlah. Worship adalah a place to sacrifice.
Orang-orang yang menemukan makna, orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang suka memberi. Maka saya mau saudara mengulangi lagi kalimat ini. Saya belum pernah lihat orang skakar bahagia. 1, 2, 3. Saudara pasti tidak tahu apa itu skakar. Pelit. Saya belum pernah melihat orang medit bahagia. 1, 2, 3. Saya belum pernah melihat orang ket-ket bahagia. Saya belum pernah lihat orang kikir bahagia. Karena hidup adalah pengorbanan. Enggak usah diulangi lagi. Serius saudara. Saat Anda bisa berkorban, memberikan yang terbaik, dan orang yang menerima kebaikan Anda berbahagia, Anda lebih bahagia. Maka kalau Anda ingin memberikan hidupmu yang terbaik, belajarlah berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban talenta, korban perasaan, korban duit. Amin. Orang yang suka mendapatkan, menambah, mengumpulkan. Waktu mati matanya melotot biasanya. Karena tidak sanggup menampung segalanya, seperti orang muda yang bodoh. Tahu orang muda yang bodoh? Yang pekerjaannya menanam, membangun lumbung, memanen, mengumpulkan, membangun lumbung. Setelah terkumpul semuanya baru dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah." Dia baru mau makan, belum menelan nih. Baru mau makan, belum ditelan, mati. Kemudian Alkitab mengatakan, lalu untuk siapakah hartanya itu nanti? Dia tidak sempat kawin, belum cari pacar, hidupnya habis untuk mengumpulkan. Tidak sempat mencari pasangan hidup. Tidak ada anak. Lalu bertanya, untuk siapakah hartanya itu nanti? Waktu dia mati, dia tidak membawa apa-apa. Alangkah indahnya kalau dia kenal Jalan Intan LC2, Gang 4 nomor 1. Di sana ada Yayasan Mercy Indonesia. Dia bisa membawa hartanya sebelum dia mati. Atau perpuluhannya, atau persembahannya. Iya kan? Karena apa? Orang yang paling bahagia adalah orang yang berani berkorban. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang berani berkorban. Amin. Haleluya. Pernah lihat pengemis? Pernah didatangi pengemis? Gimana coba? Pengemis kalau mendatangi saudara gimana? Pernah datang ke pengemis? Gimana? Minta Pak. Saudara tahu caranya mengusir pengemis? Lakukan yang sama. Kalau dia bilang, "Pak, minta Pak." Saudara gantian, "Pak, minta Pak." Biasanya pengemisnya akan lari. Saya belum pernah didatangi pengemis dengan loncat dan mengatakan, "Haleluya, minta duitnya Pak." Belum pernah. Pengemis akan membuat wajahnya memelas, mendatangkan belas kasihan. Ada yang gendong anak, ya, kemudian ada yang wajahnya dibikin jelek-jelek, ada yang bahkan pura-pura kakinya buntung. Saudara, mereka pikir kalau menerima sesuatu bahagia. Tidak, saudara. Yang lebih bahagia adalah orang yang mau berkorban. Maka hidup baru bisa dibilang hidup saat kita bisa berbagi hidup dengan mereka yang setengah hidup. Coba hafalkan. Itulah pengorbananmu yang hidup kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya belum pernah lihat orang egois bahagia. 1, 2, 3. Maka suami-suami yang egois, Anda tidak akan pernah bahagia. Demikian juga istri-istri yang egois. Anak-anak yang egois tidak akan bahagia. Karena kebahagiaan kita pada waktu kita mau memberi dan berkorban. Amin. Berkorban. Selalu saya mau sharing dengan Anda. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup Anda merasa, pengen dimuliakan, pengen dihargai, pengen mengumpulkan, pengen terkesan hebat.
tetapi pada akhirnya saudara akan menyesal. Bukan itu tujuan hidup. It is nice to be important, but it's more important to be nice. Apa coba artinya? Memang penting, memang baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting jadi orang baik. Amin. Haleluya. Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ia mendirikan sebuah mezbah. Mezbah adalah tempat berkorban, memberi. Maka hidup yang diberkati, hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang berani memberi. Haleluya. Pemberian Anda kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah adalah ibadah di hadapan Tuhan. Seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau Doni berdoa minta makan, karena 2 hari tidak makan, malaikat tidak akan membawa nasi kuning dari surga. Tidak ada Mama Eva di sana. Iya kan? Belum ada. Tidak ada yang masak. Surga tidak punya dapur umum. Jadi kalau ada Anda yang tergerak untuk memberi, pemberian Anda diperhitungkan sebagai pengorbanan, dan pengorbanan adalah worship kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau mengakhiri dengan menantang Anda semuanya. Bangunlah altar di dalam hati Anda. Sekarang saudara tidak perlu mencari di Gunung Gerizim atau di Yerusalem atau di tempat-tempat yang dianggap sakral. Hidupmu adalah mezbah. Karena tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam. Jadi kita sekarang kapan saja, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan, membangun mezbah. Maka benarlah lagu itu. Jadikan aku Tuhan, apa? Rumah doamu. Terus? Datang menyembah. Saudara-saudara, hidupmu adalah rumah doa. Hidupmu adalah rumah pertemuan. Hidupmu adalah tempat melayani Tuhan. Hidupmu adalah tempat engkau berjumpa dengan Tuhan. Hidupmu adalah tempat di mana engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui hidupmu. Hidupmu adalah mezbah di hadapan Tuhan. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga telah Engkau sediakan
bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janjimu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya.
haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan-Mu.